Halo, selamat pagi, Konco Bolo. Hari ini kita akan melihat tutorial tentang penjelasan bagaimana cara menggunakan seperangkat alat masak. Ya, ini dari perusahaan yang ternama nasional. Dan hari ini kita kedatangan tamu tutor untuk menjelaskan tentang hal-hal ini. Dan nanti juga pada sesi kedua kita akan buktikan langsung bagaimana efektivitas alat-alat ini memberikan penyajian masakan yang enak dan menarik untuk kita semua. Kita sambut dulu tamu kita hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, kita datang di SS Channel. Kebetulan sering mengupas hal-hal yang menarik, unik dan dibutuhkan sama masyarakat ya. Dan kebetulan hari ini kita akan mengupas tentang kebutuhan ataupun manfaat dari fungsi-fungsi alat rumah tangga. Monggo silakan Bapak kenalkan dulu dan kita mau belajar tentang alat-alat ini. Halo guys, nama saya Pak Sanuri ya. Saya akan menjelaskan semua produknya. Di sini ada 3 produk ya, tapi akan saya jelaskan satu persatu dulu. Terutama dari yang nomor 1, ini yang bernama Happy Chef. Happy Chef ya. Ya, ini Happy Chef. Happy Chef itu terdiri dari 3 bagian ya Pak ya. Kalau bagian yang pertama ini berbentuk double pan atau 2 pan. Double pan ini bisa dibuka Pak. Ini ada pan yang atas. Ini pan atas ya. Oh bentar Pak, berarti bisa dilepas ya? Oh bisa dilepas ya. Cuman mengkait ya? Bukan, bisa ya. dilepas ini. Maka saya jelaskan pan yang atas ya. Ya. Kalau pan yang atas ini berbentuk grill. Jadi grill itu fungsinya itu buat panggang memanggang. Bakar gitu ya. Bakar ibu-ibu, bapak-bapak mau membakar sejenis kayak panggangan roti, ikan dan lain-lain ya, yang penting judulnya itu panggang memanggang atau membakar. Bisa juga digunakan untuk menggoreng tapi dengan catatan pakai minyak yang sedikit. Terus bahan dasar sendiri dari produk ini Happy Chef itu berbahan dari aluminium diecast. Terus dilengkapi ibu bapak ini ya, yang di dalam ini itu namanya anti lengket. Lapisan anti lengket ini terbuat dari yang paling bagus di kelasnya, ini namanya premium non-stick. Jadi bapak ibu kalau mau memasak atau menggunakan produk ini nggak usah khawatir lengket Bu ya, soalnya ini memang sudah didesain sebagus mungkin jadi nggak lengket. Ya, walaupun ini tidak dikasih minyak untuk bakar, jaminan tidak lengket ya? Oh, jaminan sekali Pak, soalnya memang itu bahannya dari premium non-stick, ini yang namanya ya? anti lengketnya. Iya. Kelebihannya di situ ya. Terus sengaja Bu ini dikasih handle ya atau pegangan, ini terbuat dari backplate. Backplate ibu nggak tahu fungsinya. Kalau backplate itu ini bisa menahan panas. Menahan panas ya Bu ya, bukan anti bakar, bukan, menahan panas. Jadi ibu bapak kalau misalnya masakan mau diangkat, nggak usah repot-repot cari lap apa serbet ya Bu ya. Apalagi ibu ambil daster buat pegang ini, nggak usah Bu, ini udah aman, ini udah adem. Dilengkapi juga sama kunci pengaman, kunci magnet pengaman. Jadi nanti kalau dimasukkan ke 2 pan, kunci gitu ya? Kunci stek udah aman Bu. Jadi ibu kalau masak air nanti masak yang lain sayur mendidih, nggak usah khawatir nanti airnya uapnya akan melebar kemana-mana Bu. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan satu lagi ya, di sesi kedua ya. Terus ini memang sengaja Bu didesain ini bagus ya catnya ini kan pakai cat coating, jadi ini nggak gampang pudar ibu-ibu, nggak kayak produk-produk yang lain. Ini memang nggak gampang pudar sekalipun kena panas. Cara membersihkannya ini gampang, cuman pakai air sabun dicuci sudah langsung ditaruh. Ya, terus untuk yang bagian panggang ini ya, yang atas ya. Terus akan kami jelaskan lagi yang bawah. Kalau bagian yang bawah ini berbentuk panci Bu ya.
panci. Sama kalau bahan dasarnya seperti tadi yang di atas, ini sama dengan aluminium diecast, termasuk juga anti lengketnya sama, premium stick, pegangan semua sama tadi yang di atas. Cuman beda itu fungsinya, Bu. Fungsinya kalau ini kan berbentuk panci, ini bisa buat menggoreng dengan minyak goreng yang lebih banyak. Ya. Bisa buat bolu ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu kalau membuat bolu di sini itu nggak usah repot-repot cari loyang, Bu. Dengan adonan dimasukkan sudah aman, tinggal tutup pakai tadi yang atas. Ini kan udah mewakili open, Bu ya. Jadi jadi bisa berfungsi sebagai open ya. Oh, bisa, Pak ya. Terus sama nggak usah pakai apa-apa, itu nggak dikasih sini nggak lengket. Terus ini juga punya kelebihannya. Ini kan semi presto, Bu ya. Jadi semi presto kan fungsinya kan mempercepat cara pemasakan ya. Semi presto bukan presto, Bu ya, semi presto. Nah, terus ada lagi fungsi yang biasanya ibu-ibu sering gunakan, sering butuh. Ini bisa buat menanak nasi, Bu. Bisa buat meliwet dengan durasi waktu yang lebih cepat dari produk yang lain. Terus juga pakai kompornya, apinya kecil, Bu. Jadi tentunya nanti akan hemat gas, Bu ya. Nah, terus ada lagi, Bu, ini. Jadi ibu-ibu suka kalau pakai produk yang lain liwet dengan ukuran sedikit, Bu ya. Misalnya beras 1 gelas, kan pasti cenderung khawatir nanti jadi kerak, Bu ya. Apa hitip. Semua. Nah, kelebihan keunggulan produk ini kalau buat liwet, Bu, semua itu murni jadi nasi. Jadi artinya apa? Berarti nggak ada yang bisa jadi kerak. Jadi lebih cepat, nggak berkerak, terus nggak bakalan lengket. Nah, terus bisa juga ibu-ibu mau menyayur ya pakai ini, dengan dicuci aja, cukup dicuci pakai air sabun, bekas-bekas dari aroma tadi sebelumnya yang dimasak itu nggak bakalan nempel apa berbau ke masakan berikutnya, Bu ya. Nah, ini tentang jadi simple ya, bisa untuk nyayur ya, bisa untuk masak nasi, nasi tanpa ada intipnya. Terus juga bisa bikin kue bolu. Betul sekali, ini memang buat kue bolu juga nggak usah pakai loyang, cuman langsung masukkan adonan, sudah beres, tutup. Nanti tahunya matang dari mana, Bu? Nanti kan ini dari ada keluar uap ya. Sebentar saya tutup dulu biar lebih jelas untuk menerangkannya, Bu ya. Nah, ini kan atas, Bu, cara tutupnya gampang banget, Bu. Tinggal pasang gini, masukkan ya, ada tempat kaitannya. Nah, tinggal dikunci saja, Bu. Ini kan tadi ada magnet pengunci ya. Tinggal kunci caranya begini. Nah, kalau sampai bunyi ya. Sampai bunyi cetek itu berarti udah terkunci, aman. Terus buka kenceng ya. Iya, kenceng. Terus bukanya nggak usah repot-repot, pakai tangan 2, Bu. Cukup jari aja masukin. Nah, udah buka nih. Seumpama suatu misal ibu mau khawatir kalau masakan yang dimasak di bawah kosong mau dibalik, nggak usah dengan masakannya, langsung pakai produk ini langsung dibalik aja begini. Nah, taruh aman. Ini air nggak akan melebar kemana-mana, Bu. Memang ini kan udah di settingannya udah nggak pakai. Sudah didesain ya. Desain ini ya. Permanen, jadi aman. Dibalik lagi begini, Bu. Itu kalau nanti khawatir masakan yang di dalamnya takut kosong. Nah, jadi nanti kalau tahu masakan matangnya dari mana, Pak? Kalau tahu matangnya kontrolnya dari sini, Bu. Ini ada lubang, ini buat membuang atau mengontrol uap yang berlebihan, Bu. Jadi kelihatan nanti kalau di sini itu ada asapnya. Nah, yang ketiga akan saya jelaskan mengenai tutup, Bu ya. Ini dilengkapi dengan tutup yang di atas. Ini dari bahan kaca tempered glass. Ya, berarti ini tapi jangan sampai pecah, Bu ya. Kalau pecah itu berbentuk butiran. Kristal, terus dilengkapi juga dengan list, ini stainless. Jadi ini menahan benturan. Suatu contoh misalnya kebentur sama apa, ini dengan list ini aman, terlindungi. Terus juga dilengkapi dengan lubang udara. Ini fungsinya nanti kalau air atau masakan di dalamnya mendidih atau matang, ini akan membuang uap-uap yang berlebihan. Jadi kalau ditutupkan ke masakan, biasa ibu-ibu kalau pakai produk yang lain kan takut nanti mendidih terus air melebar-lebar kemana-mana ya. Kalau di sini aman, Bu, soalnya pembuangan uapnya
melalui ini ventilasi udara jadi keluar. Termasuk handle-nya pegangannya sama Bu, terbuat dari backlit, yaitu bisa menahan panas. Langsung Ibu pegang, ini udah sangat aman, nggak bakalan istilahnya tangan kita kena Benar panas. Pak, berarti ini fungsinya untuk nutup salah satu apa dua-duanya? Salah satu bisa, dua-duanya bisa. Iya maksudnya berarti tutup itu bisa dibagi di dua-duanya Bisa ini ya, coba dua-duanya. Pak. Ini contoh. Oh gitu ya. Nah, aman kan? Ya, jadi pas ya didesain masuk di dua alat ya. Iya, di dua pen tersebut. Oh, oke ya, sip. Jadi menarik ya Konco Bolo, bisa dilepas fungsinya satu-satu dengan satu tutup untuk dua alat ya. Itu kalau kita menggunakan salah satunya Pak ya. Iya. Ya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya akan saya perkenalkan, ini namanya mat chopper. Ini bukan blender Bu ya, ini namanya mat chopper. Jadi mat chopper itu bukan blender, beda. Soalnya dalam perbedaan produk kami ini cara penggunaannya juga lain, terus fungsinya juga lain. Nah, ini mat chopper ini fungsinya gunanya itu untuk merajang ya, mencincang. Jadi jenis biji-bijian apa ibu-ibu mau giling bumbu di sini bisa, terutama yang lebih bagus lagi buat menggiling daging Bu ya. Bisa lembut ya? Bisa atau lembut. Hanya terpotong-potong. Lembut juga bisa, waktunya juga lebih Cepat ya. cepat. Ini sama Bu, ini terbuat ini kayak produk tadi, ini dari unggulan kami, ini nggak terkontaminasi. Terus ini juga pakai fruit glass. Artinya fruit glass ini berarti warnanya nggak gampang berubah Bu. Iya. Biasanya kan ada nih produk lain yang suka lama-lama dipakai, ininya bukan putih, jadi berwarna coklat. Kalau ini tetap putih. Terus juga dilengkapi dengan mata pisau. Mata pisaunya itu ada dua, kanan kiri. Nah ini tajam sekali Bu, ini mata pisaunya nih. Ya, dua kanan kiri berarti semuanya empat. Ini berbahan dari stainless. Ini juga cara pembersihannya gampang, cuman air sabun, pakai sikat Bu ya, soalnya takutnya tangan kita soalnya tajam. Terus fungsi penggunaannya jangan sampai salah Bu ya, nanti jangan bahan dulu dimasukkan ke kom, tapi dari pisaunya dulu dimasukkan, soalnya baru bahannya dimasukkan. Soalnya kalau salah dari urutannya, bahan dulu dimasukkan, nanti pisaunya nggak bisa masuk Bu ya. Jadi ingat-ingat kalau mau masukkan bahan, pisaunya dulu dimasukkan, terus bahannya. Sudah ditutup lagi. Tutup lagi seperti semula begini, dipasang. Nanti teman kita, parekan kita yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang penggunaannya, yang langsung pakai demo ya. Pakai demonya Bu, nanti ada bahan giling sampai jadi bakso, nanti silahkan diikuti terus. Oke. Ini namanya mat chopper. Ya. Sudah selesai berarti ini Pak ya? Oh iya sudah. Tutorial alat-alatnya ya? Iya sudah. Nah oke, Konco Bolo. Tadi sudah dijelaskan tentang penggunaan headset ya, baik yang untuk nanak, merebus maupun untuk menggoreng, serta kelebihan dan keunggulan daripada alat-alat lainnya. Terus ada juga makeover, dan ini pada sesi kedua ini kita juga kedatangan chef yang andal ya, bisa mendemokan dengan alat ini. Kita nanti mau bikin apa ini Pak rencana? Ini bikin bakso. Oh iya, bikin bakso ya. Kalau kita biasanya kan makan bakso di luar udah biasa ya, tapi kita bisa membuat bakso di rumah ya. Bikin sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan kita, bahkan sedikit pun tidak masalah karena alatnya canggih ya. Dan ini nanti kita akan berkenalan dengan chefnya, kebetulan sudah hadir di sini. Nanti kita tunggu sebentar ya. Ya oke Konco Bolo, tadi kita sudah mengikuti tutorial penggunaan alat ini ya. Dan sesi kedua ini kita akan langsung melihat penggunaan alat tersebut dengan chef yang sudah ternama ya, dan kebetulan sudah ada di ruangan kita. Selamat datang Om Chef. Ya. Dari mana? Dari Jakarta Pak. Oh dari Jakarta ya. Kenalkan dulu ke rekan-rekan Konco Bolo di luar. Nanti kita masak bareng-bareng. Oke. Halo guys, ya perkenalkan nama saya Dwi Utama dari Jakarta.
Ya, di sini kebetulan saya akan melanjutkan tutorial yang tadi untuk praktek bikin Masak bakso ya? ya. Ya, Nah, ya. praktek masak bakso itu menggunakan alat apa? Kita menggunakan alat yang namanya Happy Chef ya. Oh, Ya, iya. bentuknya Happy Chef. Dan untuk bikin bakso tersendiri itu kita menggunakan yang namanya pan bawah ya. Kita menggunakan Happy Chef bagian pan Yang khusus bawah. rebus ya. Khusus untuk Oh, merebus. Dan kebetulan di sini udah siap yang namanya bahan-bahannya ya. Oke, bikin bulat-bulatnya. Oh, jadi mungkin kan kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasa bikin bakso di rumah itu menggunakan yang namanya sarung tangan plastik, Ya. kita di sini akan menggunakan namanya 2 sendok. Oh, cukup Dan 2 sendok ya. Jadi, Wah, menarik ini. jadi lebih Ya. higienis gitu Ya, loh, ya, ya, lebih oke. higienis. Terus dilihat juga penggunaannya mudah, bahan-bahannya juga ibu-ibu bisa memilih ya, memilih untuk daging yang segar atau apalah gitu bisa memilih gitu. Oke, ya kita mulai. Gak sabar ingin menikmati rasanya seperti apa. Oke ya, untuk yang pertama-tama kita akan membuat yang namanya kuah baksonya dulu. Ya. Ya, jadi untuk kuah baksonya dulu, di sini kita siapkan air. Ya. Air secukupnya. Ya, gunakan air secukupnya. Terus di sini 1 geprek bawang putih ya, 1 siul bawang putih yang udah dikeprek tadi. Oh, langsung ditaruh Langsung ya. ditaruh. Ya. Terus Bumbunya juga bumbu langsung ya, masuk. bumbu ya. langsung masuk. Enak ya konsep bolo bikinnya. Khusus Jadi 24 jam kita ingin bakso tinggal bikin di rumah tinggal ya. bikin di rumah Oke, ya. Nah, sip, ya sip, kita ya. panaskan. Nah, di sini ada tutup ya. Tadi udah dijelaskan di tutorial yang pertama itu tutup kaca. Kita menggunakan tutup kaca dan di sini sekalian menunggu Ini airnya itu mendidih, mendidih ya. ya. Kita akan membuat bahan baksonya. Oh, Nah, oke ya. Nah, ya. membuat bahan baksonya di sini kita menggunakan yang namanya alat tambahan. Ya, alat tambahannya apa? Seperti tutorial yang pertama yang udah dijelaskan, di sini menggunakan yang namanya mic chopper. Oke, Ya, ya. ini bukan blender, tapi ini mic chopper. Chopper, Ya. ya. Untuk manfaat, kegunaan dan cara membersihkannya tadi udah dijelaskan di tutorial yang Ya. pertama. Jadi langsung aja kita Masukkan dagingnya ya. praktekkan. Yang pertama-tama kita masukkan yang namanya daging. Daging 400 gram, daging filet ya, 400 gram. Terus 2 siul bawang putih. Dikasih air nggak ini? Ini nggak usah, Oh, karena nggak udah ada pakai telur. Iya, oke. Putih telurnya, iya. Oke ya. Terus tepung, Jadi satu semua. iya ya? jadiin satu semuanya. Ya. Terus putih telur yang tadi kita bicarakan, jadi menggunakannya putih telur, jangan pakai kuningnya. Iya, iya. Telurnya satu ya cukup. Iya, satu cukup. Iya. Oke ya, di sini bahan udah masuk semua dan kita coba buat menchopper. Iya. Ya, untuk menchopper bahan untuk baksonya sendiri. Oke. Ya. Oke, ya. Untuk yang tadi kita udah jelaskan, kita untuk menchopper yang namanya bahan buat bakso, ya. Jadi untuk daging sendiri itu kita akan menchopper sekitar 20 sampai 30 chopperan. Ya. Kenapa kok 20 sampai 30 chopperan? Karena kita memerlukan daging yang halus untuk bakso. Dan kalau semisal ibu-ibu di rumah pengen bikin nugget itu cukup 10 chopperan. Karena untuk nugget itu biasanya kita membutuhkan yang agak berserat ya. Jadi langsung aja dimulai ya. Untuk menchopper itu ada iramanya. Jadi sekali chopperan itu 5 detik ya. Kita tinggal dihitung dari hati atau semisal ibu kira-kira aja gitu ya. Baik, langsung aja. Setiap 5 detik lepas ya. Setiap 5 detik lepas. Oke.
Jadi praktis dan mudah sekali untuk digunakan, dan di sini nggak memerlukan yang namanya waktu lama. Baik, di sini sekitar 15 chopperan tadi ya. Di sini kita akan melihat, nah, coba hasilnya ya. Lembut di ya? sini udah lembut Oh, ya. iya. Cuman kita memerlukan yang lebih halus lagi karena untuk bahan bakso. Jadi kita tambahin lagi sekitar Oh. 10 sampai 15 chopperan lagi. Oke, Ibu ya. Jadi setelah tadi kita 30 chopperan, itu hasilnya sangat bagus sekali, Bu. Di sini udah halus, ya. Dan kita langsung aja untuk membuat bakso. Mungkin ibu-ibu yang di rumah biasa bikin bakso menggunakan yang namanya sarung tangan atau sendok, ya. Dan di sini kita akan menggunakan yang namanya 2 sendok, Ibu ya. Di sini sendok udah higienis. Jadi ibu-ibu nanti bisa praktekin aja di rumah untuk caranya kayak gimana. Dan kebetulan untuk kuahnya sendiri ya, untuk kuahnya sendiri di sini udah mendidih, Ibu ya. Jadi udah mendidih di sini untuk kuahnya sendiri. Dan yang pertama-tama kita membuat bakso ya. Kita membuat bakso itu kuahnya untuk bagian apinya itu dimatiin dulu, Bu ya. Untuk dimatiin dulu untuk bagian kuahnya. Nah, cara untuk bikin baksonya ya. Untuk cara bikin baksonya kita ambil adonan ya, taruh di sendok satunya. Nah gini Bu caranya. Nah, ya, sangat mudah kan Bu, ya, untuk membuat yang namanya bakso. Jadi ibu-ibu enggak menggunakan yang namanya sarung tangan, ya. Langsung aja kita taruh. Secukupnya aja Ibu ya untuk adonannya. Jadi kalau misal Ibu pengen yang namanya bikin bakso yang agak gede, ya tinggal ditambahin aja adonannya seselera Ibu gitu. Oh, gampang Chef ya. Saya Iya. boleh coba ya? Ya, oh Bapak Ya. ya silahkan Ya. Pak, ini dicoba untuk bikin. Jadi nanti kalau misal Bapak di rumah anaknya pengen bikin bakso dan kebetulan ibunya lagi keluar atau arisan, Bapak bisa bikin sendiri Pak ya. Ya coba Pak, saya silakan. Iya. mau coba. Kalau kita nggak praktek sekalian di sini kan nanti pas di rumah kita bingung ya. Ini kesempatan ada Pak Chefnya lagi demo. Kesempatan saya untuk belajar begini ya Pak Chef ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Oh, ini harus bulat apa tergantung selera kita ini Pak Mungkin Chef ya? tergantung dari selera sih ya. Terkadang anaknya pengen kotak, Iya, namanya pingin bakso kotak ya. segitiga gitu. Cuman di sini yang namanya bakso biasanya itu bulat, Pak. Oh iya, berarti seperti bola pingpong lah ya, Iya. bulat ya. Oh iya Pak Chef, ini bulat juga ya. Berarti saya baru belajar, termasuk langsung bisa nguasain ya. Ini ditaruh masukin ya. Langsung aja Pak dimasukin. Baik, untuk bahan baksonya tadi udah saya bikinin ya Bu ya, untuk menggunakan 2 sendok, dan di sini udah terbentuk ya. Jadi untuk bahan baksonya udah masuk semua. Sekarang tinggal yang namanya menyalakan apinya Bu. Nah, menggunakan Happy Chef itu nggak perlu yang namanya api gede Ibu ya. Jadi cukup api sedang aja, kita kecilkan lagi apinya. Dan di sini untuk menunggu sambil mendidih itu sekitar 7 sampai 10 menit ya. Sembari menunggu mendidih, di sini ada yang namanya daun seledri Ibu ya. Kalau misal ibu-ibu di rumah itu punya daun bawang, silakan menggunakan daun bawang bisa, daun seledri bisa ya. Kita taruh daun seledri di sini secukupnya. Oh iya, saya sambil Ya. menuangkan seledri, saya mau tanya. Iya, Pak. Nanti kalau ciri-cirinya bakso ini matang, bagaimana ya? Jadi di sini di saat mendidih ya, di saat mendidih itu belum tentu baksonya matang. Kita tunggu sampai 5 menit itu benar-benar baksonya udah matang. Dan di sini baksonya itu akan terapung, Pak. Oh, Ya. jadi mumbul ya ke atas ya? Baksonya akan terapung. Jadi nanti Ya, ya. ditunggu selama 5 menit baksonya sendiri akan matang. Oh, gitu ya. Ya, jadi
kita menggunakan tutup kaca lagi ya. Jadi kita menggunakan tutup kaca di sini menunggu selama 7 sampai 10 menit. Udah mendidih berarti itu ya? Ya. Ya. Jadi gini Pak. Kebetulan ini udah mendidih ya. Cukup tadi kita menunggu selama 7 sampai 10 menit. Ya. Di sini kuahnya udah mendidih. Nah, yang pertama-tama ya. Pertama-tama kita matikan dulu Pak apinya. Iya. Untuk kita matikan apinya. Cukup ya, Pak? Iya, Ya. cukup dan Oh ya, nah, sudah kan? terapung ya baksonya. Hasilnya lihat ya. Jadi di sini mengembang. Iya, iya, Yang iya. tadi kita bikin bakso kecil-kecil, Sekarang lebih setelah besar. lebih besar karena kita karena baksonya itu mengembang ya. Langsung saja. Lah kebetulan di sini saya suka mie ya. Oh, iya. Seleranya ada mie-nya, ya. Seleranya pakai mie. Jadi kita menggunakan mie di sini. Langsung saja kita sajikan ya. Ya. Ya, langsung di sini pakai kuahnya. Ya. Wah, mantap ini. Menambah selera makan siang. Ya, di sini untuk langsung siap disajikan ya. Oh. Oke, Konco Bolo, ternyata ini sajian dari chef kita, Dwi Utama. Ternyata bikin bakso itu tidak sesusah yang kita bayangkan ya. Ya. Hanya beberapa saat, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit dan sudah tersajikan di hadapan kita. Coba kita cicipin aja ya. Iya, Pak. Nah, Pak, ya coba Ya. saya cicipin aja. cocok, tidak asin, tidak, pokoknya pas ya. Iya. Rasanya pas. Ya. Jadi tinggal tergantung dari selera ibu atau bapak di rumah. Jadi Ya. kalau semisal untuk bikin bakso bahan-bahannya tinggal tergantung dari seleranya. Ya. Ibu semisal pengen ini, pengen rasanya kayak gini, silahkan dimodifikasi sendiri ya. Kita cuma mempraktekkan dan di sini alhamdulillah baksonya udah jadi cukup Sajikan. untuk 10 sampai 15 menit. Oke, ya terima kasih Mas Dwi. Oke, Sudah Pak. Iya, bekerja sama-sama. sama rekan-rekan kita di luar sana. Iya. Dan Konco Bolo, hari ini kita sudah selesai. Anda punya alat dan sebagainya nanti bisa menghubungi kami dan boleh mencoba di rumah. Bisa bikin bolu ya, bisa bikin bakso dan bisa bikin apa saja. Dan kalau nggak salah di situ juga ada buku resepnya ya. Iya, Nah, benar. kita bisa uji coba di rumah, memancing kreativitas kita. Dan hari ini kita cukup dulu sekian dari saya. Salam S2C SS Channel. Oke.